Botak berurat itu menemukan sesuatu yang aneh. Truk itu jelas kelebihan muatan, namun saat diperiksa kompartemen kargo benar-benar kosong. Pria botak itu tahu ada yang tidak beres, jadi ia memerintahkan anak buahnya untuk menembak dari bagian terdalam kompartemen. Benar saja, ada yang salah. Pria botak yang tertipu itu marah, tapi setelah masuk ia tidak memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Sebaliknya, ia dengan baik hati membujuk orang-orang di dalam, berjanji akan membiarkan mereka pergi jika mereka keluar secara sukarela. Pada saat ini seorang gadis tidak dapat menahan godaan dan membuka pintu besi, menjadi orang pertama yang keluar. Tapi detik berikutnya, pada saat itu atas perintah petugas sekitar selusin penumpang gelap di dalam kontainer tewas dengan mengerikan. Sementara itu seorang wanita bersembunyi di tempat tinggi menyaksikan semuanya. Ia dengan cerdik telah memanjat peti kayu sebelumnya sehingga ia lolos dari kematian. Melihat para petugas menyingkirkan mayat-mayat di bawah, ia menutup mulutnya rapat-rapat takut mengeluarkan suara. Baru setelah pintu kontainer tertutup kembali, tubuhnya yang tegang perlahan rileks. Pengalaman mengerikan ini membuat wanita itu sangat menyadari kejahatan dunia. Tak lama kemudian kontainer tempat wanita itu berada diangkat ke atas kapal kargo raksasa. Saat kapal perlahan berlayar, jantungnya yang tegang akhirnya tenang. Ia mengangkat teleponnya untuk memberitahu suaminya bahwa ia selamat, tapi mendapati tidak ada sinyal. Meskipun ia sangat khawatir, hidup terus berjalan. Selama ia bisa sampai dengan selamat di seberang laut, ada harapan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk bayi yang akan lahir di dalam kandungannya. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa yang menantinya adalah ujian hidup dan mati yang berat. Di tengah malam, wanita itu terbangun oleh guncangan hebat. Ia buru-buru melihat keluar melalui lubang peluru dan melihat badai telah menerjang laut yang tadinya tenang. Tepat saat itu, wanita itu melihat anggota kru lewat di luar. Ia dengan panik memukul pelat logam dan berteriak meminta bantuan, tapi tidak ada seorang pun di luar yang mendengarnya. Saat ombak semakin besar dan tampaknya kapal raksasa itu akan ditelan laut, wanita itu dalam sekejap berpikir cepat untuk berpegangan erat pada tali. Namun detik berikutnya kontainer itu miring parah dan wanita itu langsung kehilangan keseimbangan, terbentur di dinding logam dan kehilangan kesadaran. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya terbaring di air dan kontainer itu terisi air dalam jumlah besar. Ia segera bangun dan melihat keluar, hanya melihat lautan luas. Menyadari situasinya, wanita itu panik. Ia tahu bahwa tanpa bantuan di lautan luas ini, peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Memikirkan hal ini, ia buru-buru mengangkat teleponnya untuk meminta bantuan, tapi layarnya retak dan tidak dapat digunakan. Dalam keputusasaan, ia mengangkat pakaiannya dan menyentuh perutnya yang membengkak. Terlepas dari itu, demi anaknya yang belum lahir, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Prioritas utamanya adalah mencari makanan. Ia mengira peti kayu itu mungkin berisi makanan, tapi setelah membukanya, ia menemukan sejumlah besar wadah makanan. Selanjutnya, wanita itu membuka peti kedua dan melihatnya penuh dengan pakaian kasual. Ia segera melepaskan pakaiannya yang basah dan mengenakan yang baru. Kemudian ia membuka peti-peti yang tersisa dan menemukan sejumlah besar earphone dan satu kotak penuh minuman keras. Meskipun ia tidak menemukan makanan dan agak kecewa, setidaknya barang-barang ini akan berguna. Selanjutnya, wanita itu mengumpulkan kembali barang-barang yang berserakan dari dalam wadah. Tapi saat itu juga ia mendengar jeritan melengking di luar. Ia segera mengintip melalui sebuah lubang dan melihat sebuah kontainer hijau yang hampir tenggelam. Wanita itu sangat cemas karena ia ingat betul bahwa ketika ia diselundupkan masuk, suaminya telah dipaksa masuk ke dalam kontainer itu. Sekarang ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kontainer itu tenggelam ke laut di depan matanya. Rentetan pukulan itu menjadi tak tertahankan bagi wanita itu. Saat tubuh dan pikirannya perlahan rileks, kelelahan melandanya dan wanita itu dengan cepat tertidur lelap. Keesokan harinya wanita itu bangun dan mendapati bahwa lebih banyak air laut telah membanjiri kontainer. Setelah diperiksa, ia menemukan 2 lubang peluru di bagian bawah di mana air bocor. Kemudian melihat kotak-kotak berserakan di air, ia mendapat ide. Ia mengambil tutup wadah makanan, merobek strip segelnya, memotongnya menjadi potongan-potongan kecil dan menggunakan potongan-potongan itu untuk menyumbat lubang peluru yang bocor. Setelah melakukan itu, wanita itu menemukan sepotong pipa plastik, memasukkannya melalui lubang, lalu menggunakan kotak itu untuk menyendok air laut dan menuangkannya ke dalam pipa. Setelah selesai, wanita itu mengosongkan semua barang yang telah dikumpulkannya dan memeriksanya. Barang-barang utama yang ditemukannya adalah bor listrik, sepotong roti, sekaleng kecil makanan, 2 botol air minum, dan korek api. Namun tak lama setelah memeriksa barang-barang tersebut, ia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di perutnya. Ia merasa bayinya akan segera lahir, jadi ia segera memakan setengah potong roti untuk memastikan ia memiliki cukup tenaga. Keesokan harinya, siang hari, wanita itu tiba-tiba mendengar guntur yang keras di luar. Melihat melalui lubang peluru, ia melihat awan gelap berkumpul di laut dengan kilatan menyambar dan guntur bergemuruh, jelas pertanda badai. Namun pada saat kritis ini, air ketuban wanita itu pecah. Karena tidak ada pilihan lain, wanita itu harus melahirkan bayi di laut. Baru ketika bayi itu menangis keras, hati wanita itu yang tegang dan berat akhirnya tenang. Untuk menghangatkan bayi, wanita itu membungkus bayinya dengan pakaiannya dan memeluknya erat. Kemudian ia meletakkan plasenta yang terlepas ke dalam wadah makanan dengan maksud untuk mengambilnya jika terjadi keadaan darurat. Pagi berikutnya, ia membuat tempat tidur darurat untuk putrinya dari kotak kayu, tapi bayi itu menangis tanpa henti di dalamnya. Wanita itu mencoba menyusui putrinya, tapi ia mendapati tidak dapat mengeluarkan ASI. Untuk memastikan ia mendapat nutrisi yang cukup, ia memakan makanan kaleng kecil itu. Saat makanan dan air menipis, wanita itu tahu bahwa untuk bertahan hidup ia harus menemukan cara untuk keluar dari kontainer tersebut.
Ia teringat bor listrik yang tergeletak di dekatnya. Ia mengambilnya dan mencoba mengebor lubang di bagian atas kontainer, berharap dapat membuat jendela atap untuk memanjat keluar. Namun tangisan putrinya yang tak henti-hentinya membuatnya frustasi. Ia tak punya pilihan selain menghentikan pekerjaannya dan menenangkan putrinya. Keesokan harinya, wanita itu sangat gembira mendapati ASI dalam jumlah banyak. Wanita itu memandang putrinya yang sedang menyusu di pelukannya dan menghela napas lega. Setelah bayinya kenyang dan tertidur lelap, wanita itu mengambil kembali peralatannya dan mulai mengebor. Namun ketika ia hampir berhasil, bor listrik kehabisan daya dan berhenti berputar. Karena tidak ingin menyerah, wanita itu beristirahat sejenak lalu mengeluarkan pisau lipat. Ia mulai menggunakan mata pisau bergerigi untuk memotong bagian atas pelat besi sedikit demi sedikit. Karena pelat besi itu terlalu keras, tangannya terluka. Karena sudah lama tidak makan, wanita itu terbangun karena lapar di tengah malam. Tak tahan lagi, ia menemukan sebuah kotak berisi plasenta dan memasukkannya ke mulutnya. Meskipun baunya menyengat, agar memiliki cukup energi untuk bekerja keesokan harinya, wanita itu menahan rasa mualnya dan memakan plasenta itu. Selama 2 hari berikutnya, wanita itu terus menggergaji pelat besi sedikit demi sedikit. Tapi tepat ketika ia hampir menyelesaikan bagian kecil terakhir, mata gergaji patah menjadi 2 karena terlalu sering digunakan. Wanita itu yang mengalami dehidrasi dalam waktu lama mulai kehilangan kesadaran. Tepat ketika ia hampir pingsan, tetesan air tiba-tiba jatuh di wajahnya. Ia berdiri dan melihat ke atas untuk melihat bahwa hujan turun deras di luar. Dengan gembira melihat air hujan, ia segera mengeluarkan wadah penyimpanan makanan dan meletakkannya di bawah untuk menyimpan air minum dalam jumlah besar. Setelah mengisi kembali cairan tubuhnya, pada saat ini wanita itu mendapatkan kembali banyak kekuatannya. Ia mengeluarkan tali, memasukkannya melalui celah di pelat logam yang longgar, mengikatnya erat-erat dan menariknya ke bawah dengan sekuat tenaga. Dengan usahanya, ia akhirnya membengkokkan pelat logam yang hampir patah itu. Sinar matahari menyinarinya, wanita itu menangis bahagia. Kemudian wanita itu sambil menggendong putrinya merangkak keluar dari kontainer dan akhirnya melihat langit yang luas lagi. Meskipun lautan yang tak terbatas masih terbentang di hadapannya, keberhasilan ini tanpa diragukan lagi memberinya kepercayaan diri dan keberanian yang luar biasa. Dengan sinar matahari dan udara segar, putrinya menjadi jauh lebih bahagia. Wanita itu kemudian mengganti popok putrinya dan dengan santai membuangnya ke laut. Tapi tanpa diduga, kotoran bayi itu menarik banyak ikan untuk memakannya. Wanita itu sangat gembira melihat pemandangan ini. Ia dengan cepat membuat alat penangkap ikan darurat, tapi setelah beberapa kali percobaan, ia tidak dapat menangkap seekor pun. Melihat bahwa metode ini tidak akan berhasil, ia harus memikirkan cara lain. Malam itu, ia bekerja sepanjang malam membuat jaring ikan dari sejumlah besar kabel-kabel. Keesokan harinya, wanita itu meletakkan jaring ke laut, lalu melemparkan popok yang tertutup kotoran yang dengan cepat menarik sekumpulan ikan. Melihat ikan berenang masuk, wanita itu dengan cepat menarik jaringnya, menangkap ikan pertamanya. Untuk mengisi kembali nutrisi tubuhnya, ia tidak peduli dengan konsekuensinya dan mulai memakannya mentah-mentah. Ia menyimpan ikan yang tidak bisa dihabiskannya di dalam kotak. Tapi seiring waktu berlalu, permukaan air di dalam kontainer terus naik. Meskipun wanita itu berusaha sebaik mungkin untuk menguras air setiap hari, itu hanya setetes di lautan untuk sementara memperlambat penurunan kontainer. Pada hari ke-29, air di dalam kontainer telah naik lebih dari 1 meter. Ia menyadari bahwa wadah itu akan tenggelam, jadi wanita itu mulai mempersiapkan diri sebelumnya. Ia membuat rakit penyelamat darurat menggunakan wadah makanan dan papan kayu. Tepat saat itu, wanita itu melihat seekor burung camar mendarat di samping wadah makanan dan memakan sisa ikan mentah. Adegan ini memberi wanita itu harapan baru, karena di mana ada burung camar, itu berarti garis pantai tidak jauh. Malam itu, karena tekanan air yang berlebihan di dasar kontainer, 2 lubang peluru yang telah ditutup mulai bocor. Tepat ketika wanita itu mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil kotak makanan, kakinya di dalam air terjerat tali. Pada saat ini, kontainer karena kemasukan terlalu banyak air mulai tenggelam. Dalam keputusasaan, wanita itu menarik napas dalam-dalam, menenggelamkan dirinya dan mulai memotong tali dengan pisau lipat. Tepat ketika ia hampir kehabisan napas, ia akhirnya memotong tali dan berhasil melarikan diri. Setelah muncul dari air, wanita itu mendapati laut gelap gulita dan putrinya tidak terlihat dimanapun. Ia berenang dan memanggil, dan mungkin karena ikatan ibu dan anak, sang putri mendengar panggilan ibunya menangis. Mendengar tangisan itu, wanita itu dengan cepat berenang menuju sumber suara dan menemukan putrinya. Saksikan keseruan lainnya tetap di Snack Video Bikin